Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Sinta dari Language Training Institution LTI atau yang lebih dikenal sebagai Lembaga TOEFL Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada pihak sekolah SMA Kesatuan Bogor atas kepercayaannya selama ini kepada LTI dalam kerjasama pembinaan kemampuan bahasa Inggris siswa dalam menghadapi tes TOEFL. Selanjutnya, rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada orang tua wali siswa yang berkesempatan hadir pada pertemuan ini. Perlu saya sampaikan, setiap awal tahun ajaran baru, LTI selalu diundang oleh pihak sekolah untuk mengadakan pertemuan bersama orang tua wali siswa dalam hal sosialisasi program sekolah. Begitu juga dengan awal tahun ajaran ini. Meskipun kita tidak dapat bertemu secara langsung, kami yakin melalui video ini, substansi yang ingin kami sampaikan dapat diterima dengan baik oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, mengapa perlu diadakan pelatihan atau pembinaan tes TOEFL bagi siswa-siswi SMA? Dan yang kedua, mengapa perlu diadakan kerjasama antara pihak sekolah dan LTI dalam menjalankan program ini? Sekilas saya akan perkenalkan tentang TOEFL. TOEFL merupakan singkatan dari Test of English as a Foreign Language, yang hak ciptanya dimiliki oleh ETS, Educational Testing Service di New Jersey, USA, yang secara sederhana pemahamannya adalah TOEFL itu merupakan salah satu instrumen tes kemampuan bahasa Inggris bersertifikasi internasional dan biasanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan akademis dan pengembangan karir. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, mengapa perlu dilakukan persiapan atau pembinaan tes TOEFL bagi siswa-siswi SMA. Setidaknya ada 4 alasan. Alasan yang pertama, sertifikat TOEFL dipakai untuk memenuhi persyaratan melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebelum tahun 2005, diberlakukan hanya untuk melanjutkan studi ke program S2 di luar negeri. Kalau kita ikuti perkembangan sekarang, melanjutkan studi ke jenjang S1 dalam negeri pun sudah mensyaratkan TOEFL. Walaupun saat ini masih terbatas hanya untuk kelas khusus di universitas-universitas ternama, dan kedepannya tidak tertutup kemungkinan universitas negeri dan swasta lainnya juga akan menjadikan skor TOEFL sebagai syarat masuknya. Alasan kedua, skor TOEFL dijadikan sebagai syarat lulus pada jenjang S1. Biasanya, kebanyakan siswa-siswi SMA dan sebagian orang tua beranggapan itu kan masih lama, masih lebih dari 4 tahun lagi. Nanti aja deh ambil TOEFL-nya. Sekarang mari kita perhatikan beberapa permasalahan mahasiswa berikut ini. Mengapa hal itu bisa terjadi? Dapat dipastikan karena mereka tidak mengenal tes TOEFL dari awal, mulai dari format tes, tingkat kesulitan, dan tidak menguasai skill dan strategi menghadapi tes TOEFL. Selanjutnya mari kita perhatikan SK Rektor dari salah satu universitas negeri di Sumatera Selatan berikut. SK ini merupakan keputusan rektor tentang kewajiban setiap mahasiswa mendapatkan skor TOEFL tertentu berdasarkan jurusan yang mereka miliki. Alasan ketiga, skor TOEFL biasanya dipergunakan untuk meraih beasiswa. Bahkan kesempatan itu sudah dimulai ketika anak-anak berada di tahun kedua di perguruan tinggi. Sebut saja beasiswa U-Grade contohnya. Ini merupakan beasiswa yang sangat prestisius karena memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkunjung ke Amerika selama 1 semester, mengikuti kursus atau pelatihan di salah satu universitas di Amerika. Kalau kita perhatikan, syarat utamanya adalah TOEFL dengan skor minimal 500. Lalu untuk beasiswa di dalam negeri itu ada beasiswa unggulan. Kalau kita perhatikan, apa yang ditanggung oleh beasiswa ini sangat lengkap, mulai dari uang kuliah sampai dengan biaya hidup. Mari kita perhatikan persyaratan yang diminta di tabel ini. Dari tabel ini dapat kita lihat, S1 harus memiliki skor TOEFL minimal 450. Alasan yang keempat, skor TOEFL merupakan salah satu tiket untuk memasuki persaingan dunia kerja. Mari kita perhatikan lowongan kerja berikut ini.
Pertamina sebagai salah satu BUMN merupakan instansi yang sangat diminati oleh mahasiswa baru tamat. Lagi-lagi TOEFL menjadi salah satu syarat untuk melamar. Kalau kita lihat dari keempat alasan tadi, memang tidak satu pun yang mengharuskan anak kita meraih skor TOEFL di saat mereka menempuh pendidikan di jenjang SMA ini. Lalu muncul pertanyaan, apakah perlu sekarang persiapan TOEFL-nya? Karena kan skor dan sertifikatnya itu diperlukan nanti saat mereka kuliah. Jawabannya adalah iya, bahkan sangat perlu sekarang. Mengapa? Ketika mereka berada di bangku perkuliahan, sangat banyak faktor yang membuat mereka tidak punya waktu lagi untuk datang ke kursus bahasa Inggris untuk mempersiapkan TOEFL mereka. Maka sekaranglah saatnya ketika mereka sedang belajar di SMA. Selanjutnya, saya akan sampaikan penjelasan mengapa perlu ada kerjasama antara pihak sekolah dan LTI dalam menjalankan program persiapan TOEFL ini. Setidaknya ada dua alasan. Pertama, hemat waktu dan tenaga. Jam belajar yang mengharuskan anak-anak berada di sekolah saat ini, hampir semua sekolah memiliki jam belajar sampai sore. Sehingga anak-anak tidak memiliki waktu untuk datang ke kursus di sore harinya. Di malam hari, biasanya juga sulit untuk datang ke kursus karena anak-anak butuh istirahat dan mempersiapkan tugas sekolah esok harinya. Nah, dengan program kerjasama ini, persiapan TOEFL sudah menjadi mata pelajaran wajib di sekolah yang harus diikuti di jam belajar formal. Kedua, hemat biaya. Kalaupun ada anak yang punya semangat tinggi untuk datang ke kursus bahasa Inggris di sore atau malam harinya, biasanya mahalnya biaya kursus juga menjadi halangan. Bapak Ibu bisa cek sendiri berapa biaya kursus persiapan TOEFL di lembaga-lembaga kursus bahasa Inggris. Kami bisa pastikan untuk program 30 jam saja memerlukan biaya 2,5 sampai 3 jutaan. Dengan program kerjasama ini, Bapak Ibu tidak perlu membayar semahal itu dengan program belajar yang lebih lama dan sepanjang tahun ajaran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.